petani merupakan potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan para petani Indonesia. Tetapi kita lihat sekarang kelembagaan petani tidak optimal dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi pertanian dan ketahanan pangan di Indonesia, yaitu mengenai kelembagaan petani. Nah, kelembagaan petani ini diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan petani. Di balik setiap hasil pertanian yang kita nikmati, ada sekelompok petani yang bekerja keras. Namun, tahukah Anda bahwa keberhasilan mereka tidak hanya bergantung pada keterampilan dan kerja keras, tetapi juga pada kelembagaan yang mereka bangun. Kelembagaan petani adalah pondasi yang memperkuat posisi tawar petani di pasar. Dalam konteks ini, kelembagaan mencakup berbagai bentuk organisasi seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Nah, dengan adanya kelembagaan yang baik, petani bisa mendapatkan akses yang lebih baik terhadap informasi, teknologi, dan sumber daya. Ini semua penting karena di era modern ini, petani yang terorganisir memiliki peluang lebih besar untuk menjadi petani yang sukses. Adapun manfaat kelembagaan petani meliputi yang pertama, akses ke pembiayaan. Petani dapat lebih mudah mendapatkan pinjaman untuk modal usaha. Yang kedua, peningkatan pengetahuan. Melalui pelatihan dan penyuluhan, petani bisa belajar teknik pertanian yang lebih baik. Yang ketiga, peningkatan kualitas produk. Dengan kolaborasi, petani bisa meningkatkan kualitas hasil pertanian mereka. Namun, meskipun banyak manfaat yang ditawarkan, masih ada tantangan yang dihadapi dalam implementasi kelembagaan petani di Indonesia. Kita perlu memahami isu-isu ini agar bisa mencari solusi yang tepat. Mengapa sih kelembagaan penting? Jadi, dalam video kali ini, kita akan menjelajahi jauh lebih tentang kelembagaan petani, tantangan yang mereka hadapi, dan solusi yang bisa diterapkan. Mari kita bersama-sama memahami pentingnya kelembagaan petani untuk masa depan pertanian Indonesia. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk kita mulai perjalanan kita hari ini. Nah, kita masuki ke dalam pembahasan diskusi kita hari ini mengenai kelembagaan petani sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016. Sektor pertanian mempunyai peranan strategis terutama sebagai penyedia pangan rakyat Indonesia, berkontribusi nyata dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, bioenergi, penyerapan tenaga kerja yang akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan menjaga pelestarian lingkungan. Untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan, diperlukan pelaku utama dan pelaku usaha profesional, andal, berkemampuan manajerial,
kewirausahaan, dan organisasi bisnis. Oleh karena itu, pelaku utama dan pelaku usaha mampu membangun usaha tani yang berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan posisi tawarnya. Untuk itu, kapasitas dan kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha terus ditingkatkan. Salah satunya melalui penyuluhan dengan pendekatan pembinaan kelembagaan petani yang mencakup penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani, sehingga petani dapat berkumpul untuk menumbuh kembangkan kelembagaannya menjadi kelembagaan ekonomi petani yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan petani sangat diperlukan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani. Oleh karena itu, petani dapat menumbuh kembangkan kelembagaan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani itu sendiri sesuai dengan perpaduan antara budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani. Nah, kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Yang pertama nih, kita masuki kelompok tani. Kelompok tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani, peternak, pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Penumbuhan dan pengembangan Poktan dilakukan melalui pemberdayaan petani dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal untuk meningkatkan usaha tani dan kemampuan Poktan dalam melaksanakan fungsinya. Penyebutan Poktan dimaksud dapat menggunakan nama antara lain paguyuban, syarikat, dan ikatan yang selaras dengan budaya, kearifan lokal, dan tidak menyimpang dari karakteristik ataupun ciri unsur pengikat fungsi dan dasar penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani. Pemberdayaan petani dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok. Kegiatan penyuluhan melalui pendekatan kelompok ini mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang mampu membangun sinergitas antar petani dan antar kelompok tani dalam upaya mencapai efisiensi usaha. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kemampuan Poktan dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh para penyuluh pertanian dan melaksanakan penilaian klarifikasi kemampuan Poktan secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi perkembangannya. Adapun Poktan memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, saling mengenal, akrab, dan saling percaya di antara sesama anggota. Kedua, mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani. Tiga, memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, kawasan hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial budaya ataupun kultur, adat istiadat, bahasa, serta ekologi.
Adapun unsur pengikat Poktan adalah kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama di antara anggota, kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggota, kader yang mampu menggerakkan petani dengan kepemimpinan yang diterima oleh anggota, pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama, dan motivasi dari tokoh masyarakat dalam menunjang program yang telah ditetapkan. Adapun fungsi dari Poktan itu sendiri yaitu sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi. Fungsi Poktan sebagai kelas belajar merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani yang mandiri melalui pemanfaatan dan akses kepada sumber informasi dan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kehidupan petani yang lebih baik. Fungsi kelompok tani sebagai wahana kerjasama, yaitu Poktan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama baik di antara sesama petani dalam Poktan dan antar Poktan maupun dengan pihak lain, sehingga diharapkan usaha tani lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, serta lebih menguntungkan. Dan terakhir, fungsi Poktan sebagai unit produksi merupakan usaha tani masing-masing anggota Poktan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi usaha dengan menjaga kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Selanjutnya yaitu penilaian kelas kelompok tani. Nah, di dalam kelompok tani tersendiri ya, kita itu memiliki penilaian kelas kemampuan kelompok tani, yaitu penumbuhan dan pembinaan Poktan diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan Poktan dengan pendekatan aspek manajemen dan aspek kepemimpinan dan fungsi-fungsi fakta sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi. Penilaian kelas kemampuan Poktan dilakukan setiap tahun oleh penyuluh pertanian dan dikukuhkan sesuai dengan jenjang klasifikasi kemampuan Poktan. Tata cara penilaian kelas kemampuan Poktan lebih lanjut diatur dengan peraturan tersendiri. Nah, adapun kelas-kelas dari kelompok tani tersendiri yaitu kelas pemula, kelas lanjut, kelas media, dan kelas utama yang penilaiannya berdasarkan kemampuan Poktan itu tersendiri. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang Gapoktan ataupun gabungan kelompok tani. Gabungan kelompok tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Gapoktan tersendiri merupakan kelembagaan petani ditumbuh kembangkan untuk memenuhi kelayakan usaha, skala ekonomi, dan efisiensi usaha, sehingga berfungsi sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi, unit usaha tani atau produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran, dan unit usaha keuangan mikro ataupun simpan pinjam. Pada tahap pengembangannya, Gapoktan dapat memberikan pelayanan informasi, teknologi, dan permodalan kepada anggotanya, serta menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha dengan pihak lain. Penggabungan Poktan ke dalam Gapoktan diharapkan akan menjadikan kelembagaan petani yang kuat dan mandiri serta berdaya saing. Adapun karakteristik dari Gapoktan yaitu Gapoktan yang mampu mandiri dan berdaya saing memiliki karakteristik yang pertama, ciri Gapoktan memiliki ciri-ciri memiliki aturan atau norma
tertulis yang disepakati dan ditaati bersama, melaksanakan pertemuan dan berkala dan berkesinambungan antara lain rapat anggota dan rapat pengurus, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Gapoktan sesuai dengan kesepakatan dan melalui evaluasi secara partisipasif, memfasilitasi kegiatan usaha bersama mulai dari sektor hulu sampai dengan sektor hilir, memfasilitasi usaha tani secara komersial berorientasi agribisnis, melayani informasi dan teknologi bagi usaha tani anggota Poktan yang tergabung dalam Gapoktan dan petani lainnya, menjalin kerjasama melalui kemitraan usaha antara Gapoktan dengan pihak lain, melakukan pemupukan modal usaha baik melalui iuran anggota maupun dari penyisihan hasil usaha Gapoktan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Selanjutnya yaitu unsur pengikat Gapoktan. Unsur pengikat Gapoktan meliputi adanya bertujuan untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha tani, pengurus dan pengelola unit-unit usaha Gapoktan yang profesional untuk memajukan usaha tani Gapoktan sesuai permintaan pasar dan kebutuhan anggota, pengembangan komoditas produk unggulan yang merupakan industri pertanian perdesaan, kegiatan pengembangan usaha melalui kerjasama kemitraan untuk meningkatkan posisi tawar Gapoktan mulai dari sektor hulu sampai hilir, dan manfaat bagi petani sekitar dengan memberikan kemudahan memperoleh sarana dan prasarana produksi, modal, informasi, teknologi, pemasaran, dan lain-lain. Fungsi Gapoktan tersendiri yaitu pertama, sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi. Gapoktan sebagai fasilitator layanan kepada seluruh anggota untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi antara lain pupuk, benih bersertifikat, pestisida, alat mesin pertanian, dan permodalan usaha tani yang bersumber dari kredit ataupun permodalan usaha tani maupun dari swadaya ataupun dari swadana petani ataupun sisa hasil usaha. Yang kedua, fungsi Gapoktan sebagai unit usaha tani ataupun produksi. Gapoktan memiliki unit usaha yang memproduksi komoditas untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan kebutuhan pasar sehingga dapat menjamin kuantitas, kualitas, dan kontinuitas hasil. Yang ketiga, fungsi Gapoktan sebagai unit usaha pengolahan, yaitu fungsi Gapoktan sebagai unit usaha pengolahan. Gapoktan dapat memberikan pelayanan baik berupa penggunaan alat mesin pertanian maupun teknologi dalam pengolahan hasil produksi komoditas, mencakup proses pengolahan, sortasi atau grading, dan pengepakan untuk meningkatkan nilai tambah produk. Selanjutnya, Gapoktan sebagai unit usaha pemasaran. Gapoktan dapat memberikan pelayanan ataupun fasilitasi pemasaran hasil pertanian anggotanya, baik dalam bentuk pengembangan jejaring dan kemitraan usaha dengan pihak lain maupun pemasaran langsung. Dalam pengembangannya, Gapoktan memberikan pelayanan informasi harga komoditas kepada anggotanya agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani mandiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu fungsi Gapoktan sebagai unit usaha keuangan mikro ataupun simpan pinjam. Gapoktan dapat memfasilitasi permodalan usaha tani kepada anggota melalui kredit ataupun permodalan usaha tani maupun dari swadana petani ataupun sisa hasil usaha. Selanjutnya kita masuki ke pengembangan Gapoktan. Pengembangan Gapoktan dilakukan agar fungsi Gapoktan dapat berdaya guna dan hasil guna dengan ruang lingkup pengembangan meliputi 1.
Peningkatan dan perluasan usaha tani serta jenis usaha tani berorientasi pasar dan berbasis kawasan. Yang kedua, peningkatan kerjasama melalui jejaring kerjasama dan kemitraan usaha, baik dengan sektor hulu maupun dengan sektor hilir. Yang ketiga, fasilitasi penggunaan Gapoktan menjadi pelembagaan ekonomi petani berbasis Poktan ataupun Gapoktan yang berbadan hukum untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam bentuk koperasi atau badan usaha mini petani. Selanjutnya, penilaian kelas kemampuan Gapoktan. Penumbuhan dan pembinaan Gapoktan diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan Gapoktan dengan pendekatan aspek manajemen dan aspek kepemimpinan dari fungsi-fungsi Gapoktan sebagai unit usaha, sarana dan prasarana produksi, unit usaha atau produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran, unit usaha keuangan mikro, dan unit penyedia informasi serta unit jasa penunjang lainnya. Penilaian kelas kemampuan Gapoktan diatur lebih lanjut dengan peraturan itu tersendiri. Nah, selanjutnya kita masuki ke Asosiasi Komoditas Pertanian. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah wadah yang dibentuk oleh petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani untuk memperjuangkan kepentingan petani. Dengan bergabung dengan asosiasi ini, para petani dapat menyatukan suara mereka, memperkuat posisi tawar di pasar, dan meningkatkan daya saing produk pertanian. Pembentukan Asosiasi Komoditas Pertanian ini sendiri ditujukan untuk meningkatkan posisi tawar melalui peningkatan profesionalisme dalam mengelola usaha tani dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi secara lebih baik. Asosiasi Komoditas Pertanian merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani dalam membela kepentingan para petani berkaitan dengan jenis usaha para anggota asosiasi. Petani dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikut sertakan pelaku usaha, pakar, ataupun tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan petani. Asosiasi ini dapat dibentuk secara berjenjang dari pusat sampai dengan di wilayah kabupaten ataupun kota. Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi petani, mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan usaha tani, memberikan masukan kepada pemerintah ataupun pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ataupun perlindungan dan pemberdayaan petani, mempromosikan komoditas pertanian yang dihasilkan anggota di dalam negeri dan di luar negeri, mendorong persaingan usaha tani yang adil, memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi, dan membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha tani. Pembentukan asosiasi dapat diinisiasi oleh para petani yang telah mengelola usaha tani secara intensif. Selanjutnya dapat ditingkatkan menjadi organisasi formal berbadan hukum dengan susunan ataupun jumlah dan jangka waktu kepengurusan asosiasi disusun secara efisien dan demokratis. Dengan adanya Asosiasi Komoditas Pertanian ini, petani tidak hanya mendapatkan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain, seperti penyedia bahan baku, lembaga keuangan, dan pasar. Asosiasi ini juga berfungsi sebagai jembatan antara petani dan pemerintah dengan mengorganisir aspirasi dan kebutuhan petani. Asosiasi dapat menyampaikan masukan dan konstruksi
untuk kebijakan pertanian yang lebih baik. Melalui asosiasi komoditas pertanian, petani memiliki peluang lebih besar untuk berkembang berdaya saing. Dengan bersatu, mereka dapat mengatasi berbagai tantangan dan mewujudkan kemandirian pangan. Selanjutnya adalah Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Dewan Komoditas Pertanian Nasional adalah suatu lembaga yang beranggotakan asosiasi komoditas pertanian untuk memperjuangkan kepentingan petani. Dewan Komoditas Pertanian Nasional adalah lembaga yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan para petani dan pelaku agribisnis. Lembaga ini berperan sebagai wadah bagi asosiasi komoditas pertanian yang terdiri dari berbagai kelompok tani dan produsen. Dewan Komoditas Pertanian Nasional sebagai mitra pemerintah dalam perumusan strategi dan kebijakan perlindungan pemberdayaan petani. Dalam pengembangan, Dewan Komoditas Pertanian Nasional dapat mengikutsertakan pelaku usaha, pakar, dan ataupun tokoh masyarakat yang peduli pada kesejahteraan petani. Dewan Komoditas Pertanian Nasional bersifat nirlaba, mandiri, profesional, dan mampu mengelola dan mengembangkan tugas dan fungsi lembaga. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial. Dewan Komoditas Pertanian Nasional dibentuk di pusat, provinsi, dan kabupaten ataupun kota sesuai dengan kebutuhan. Organisasi Dewan Komoditas Pertanian Nasional terdiri dari unsur-unsur tokoh masyarakat, petani dan pelaku usaha, asosiasi komoditas pertanian, pakar, akademis, ataupun konsumen produk dan jasa agribisnis. Dewan Komoditas Pertanian Nasional berfungsi sebagai wadah dalam memperjuangkan kepentingan petani dengan tugas antara lain menampung dan menyalurkan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha mengenai pengembangan agribisnis, memberikan masukan kepada pemerintah ataupun pemerintah daerah mengenai pengembangan agribisnis, memberikan data, informasi, dan masukan kepada pemerintah ataupun pemerintah daerah ataupun pelaku utama dan pelaku usaha, dan membantu mediasi antara asosiasi komoditas pertanian. Tujuan utama Dewan Komoditas adalah untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk pertanian Indonesia. Fungsi Dewan meliputi pengembangan kebijakan, advokasi, dan koordinasi. Dewan Komoditas Pertanian Nasional ini memainkan peran vital dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh para petani, seperti fluktuasi harga, akses pasar, dan penyediaan teknologi. Dengan adanya dewan ini, petani dapat bersatu dan memiliki suara yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pertanian. Pembinaan dan pengorganisasian. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani dilakukan melalui penciptaan iklim yang kondusif agar petani mampu berprakarsa dan berinisiatif dengan difasilitasi dalam pelayanan informasi dan kepastian usaha dan kepastian hukum. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani harus diselenggarakan pada setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan. Pengorganisasian, penumbuhan, pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani berada pada satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, satuan kerja yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten ataupun
kota dan provinsi, dan satuan kerja yang menyelenggarakan urusan penyuluhan pusat sesuai dengan kewenangannya. Kelembagaan petani seperti kelompok tani dan gabungan kelompok tani memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Namun, meskipun banyak potensi, mereka juga menghadapi berbagai tantangan. Nah, salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang terampil. Banyak petani masih belum mendapatkan pelatihan dan penyuluhan yang memadai, sehingga mereka kesulitan dalam mengelola usaha tani secara efektif. Tantangan lainnya adalah akses terhadap modal. Banyak petani kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, sehingga mereka tidak bisa mengembangkan usahanya. Hal ini memperlambat inovasi dan peningkatan produktivitas. Kebijakan dan regulasi yang sering berubah juga menjadi tantangan. Petani seringkali tidak mendapatkan kepastian hukum yang stabil yang berdampak pada rencana jangka panjang mereka. Selanjutnya, tantangan dalam pemasaran hasil pertanian. Banyak petani tidak memiliki akses ke pasar yang adil, sehingga mereka kesulitan menjual produk dengan harga yang layak. Terakhir, perubahan iklim menjadi tantangan serius. Banyak petani yang terpengaruh oleh cuaca ekstrim yang mengancam hasil panen dan keberlangsungan usaha tani mereka. Itulah beberapa tantangan yang dihadapi oleh kelembagaan petani di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan ini dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat. Adapun dari tantangan yang tadi kita sampaikan, untuk mengatasi tantangan ini beberapa solusi dapat diterapkan. Pertama, penguatan kelompok tani. Dengan membentuk kelompok tani yang solid, petani bisa saling berbagi pengetahuan dan sumber daya. Ini akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha mereka. Kedua, penyuluhan pertanian yang lebih intensif. Penyuluh pertanian berperan penting dalam memberikan informasi terbaru mengenai teknologi pertanian dan praktik terbaik. Dengan pelatihan yang tepat, petani dapat mengadopsi metode yang lebih efisien. Yang ketiga, akses permodalan yang lebih baik. Pemerintah dan lembaga keuangan harus bekerja sama untuk menyediakan kredit yang mudah diakses dan bersahabat bagi petani. Dukungan ini akan membantu mereka mengembangkan usaha dan meningkatkan hasil panen. Keempat, menerapkan digitalisasi dalam pertanian. Dengan memanfaatkan teknologi, petani dapat mengakses informasi pasar, harga komoditas, dan teknik pertanian terbaru. Aplikasi dan platform digital dapat membantu mereka terhubung langsung dengan konsumen. Kelima, membangun kerjasama antara asosiasi dan dewan komoditas. Sinergi ini akan memperkuat suara petani dalam kebijakan pertanian dan memastikan bahwa kepentingan mereka diperhatikan. Dengan menerapkan solusi ini, kita dapat menciptakan kelembagaan petani yang lebih kuat dan berdaya saing. Mari bersama-sama mendukung petani Indonesia mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Petani Desa Tanjungan semakin maju. Yes, yes, yes. Pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan bahan baku industri, memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha, meningkatkan kesejahteraan petani, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan
kemiskinan, khususnya di pedesaan, meningkatkan pendapatan nasional, serta menjaga kelestarian lingkungan. Petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian perlu memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan sasaran produksi dan produktivitas serta target pencapaian swasembada dan swasembada pangan berkelanjutan. Instrumen yang digunakan dalam menyusun sasaran tersebut dilakukan melalui penyusunan Rencana Definitif Kelompok Tani atau RDK dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani ataupun RDKK. RDK merupakan rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk periode 1 tahun yang berisi rincian kegiatan tentang sumber daya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian dan pembagian kerja, serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani. Kemudian RDK dijabarkan lebih lanjut menjadi RDKK. RDKK merupakan alat perumusan untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian, baik yang berasal dari kredit, permodalan, ataupun subsidi usaha tani maupun dari swadana petani. Penyusunan RDK dan RDKK merupakan kegiatan strategis yang harus dilaksanakan secara serentak dan tepat waktu, sehingga diperlukan suatu gerakan untuk mendorong kelompok tani menyusun RDK dan RDKK sesuai dengan kebutuhan petani. Mengingat kemampuan petani dalam penyusunan RDKK dan RDKK masih terbatas, maka penyuluh pertanian perlu mendampingi dan membimbing kelompok tani. Adapun tujuan dari penyusunan RDK dan RDKK bertujuan untuk 1. Memberikan arah dan kebijakan dalam penyusunan rencana kegiatan usaha tani. Yang kedua, meningkatkan kapasitas kelompok tani dalam penyusunan rencana kegiatan usaha tani. Dan yang terakhir, meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian dalam membimbing kelompok tani untuk menyusun rencana kegiatan usaha tani. Adapun sasaran penyusunan RDK dan RDKK meliputi penyelenggara penyuluhan pertanian di pusat, provinsi, kabupaten maupun kota, dan pelaksana penyuluhan di desa atau kelurahan, dan pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian. Adapun ruang lingkup penyusunan RDK dan RDKK meliputi Rencana Definitif Kelompok Tani, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi, Gerakan Penyusunan dan Pelaksanaan RDK dan RDKK, Pengorganisasian, Supervisi, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, dan Pendanaan. Kelompok tani yang selanjutnya disebut POKTAN adalah kumpulan petani peternak penghubungan dibentuk oleh petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komunitas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Rencana Definitif Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDK adalah rencana kerja usaha tani dari POKTAN untuk 1 tahun yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian tentang sumber daya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian dan pembagian kerja, serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut dengan RDKK adalah Rencana Kebutuhan Sarana Produksi Pertanian dan Alat Mesin Pertanian pada satu musim ataupun siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota POKTAN yang merupakan alat pesanan sarana produksi pertanian POKTAN kepada Kementan atau lembaga lain, atau disebut juga dengan penyalur sarana produksi pertanian dan perbankan, termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi. RDK disusun untuk perencanaan kegiatan pengembangan usaha tani POKTAN, termasuk kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian atau saprotan dalam jangka waktu 1 tahun. RDK merupakan bahan dalam penyusunan program penyuluhan desa ataupun kelurahan dan selanjutnya digunakan sebagai bahan usulan pelaksanaan penyuluhan di desa ataupun kelurahan
dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa ataupun kelurahan di dalam Musrembang Des. RDK disusun dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pertemuan pengurus Poktan yang didampingi oleh penyuluh pertanian dalam rangka persiapan penyusunan RDK dengan ruang lingkup antara lain evaluasi pelaksanaan kegiatan Poktan tahun sebelumnya dan evaluasi produksi dan produktivitas rata-rata yang dicapai anggota Poktan, dan terakhir rencana penyusunan RDK dan RDKK. Yang kedua, pertemuan anggota Poktan dipimpin oleh Ketua Poktan didampingi oleh penyuluh pertanian meliputi antara lain A. Mengidentifikasi potensi dan masalah dalam pengembangan usaha tani. B. Menetapkan jenis komoditas yang akan diusahakan dan sasaran produksi. C. Membahas pola tanam, pola usaha tani, kebutuhan sarana produksi, dan teknologi yang akan digunakan. D. Merencanakan kegiatan Poktan lainnya, misalnya gerakan perbaikan irigasi, pemberantasan OPT, pemupukan modal, dan selanjutnya mengorganisasikan dan menyusun pembagian kerja, dan terakhir F. Menyusun dan menyepakati RDK kegiatan usaha tani. Selanjutnya yang ketiga, RDK dituangkan dalam bentuk sesuai dengan format 1 yang ditandatangani oleh Ketua Poktan dan menjadi pedoman bagi anggota Poktan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha taninya. Yang keempat, RDK disusun paling lambat pada akhir Januari sebelum pelaksanaan Musrembang Des. Dan terakhir yang kelima yaitu penyuluh pertanian bersama pengurus Poktan melalui rekapitulasi RDK desa atau kelurahan dalam bentuk sesuai dengan format 2 sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Poktan dan rencana pendampingan penyuluh pertanian di wilayah kerja penyuluh pertanian dalam kurung WKPP. Adapun materi dari RDK terdiri atas pola tanam dan pola usaha tani yang disusun atas dasar pertimbangan A. Aspek teknis meliputi agroekosistem dan teknologi. B. Aspek ekonomi meliputi permintaan pasar, harga, dan keuntungan usaha tani. Dan C. Aspek sosial meliputi kebijakan pemerintah, kerjasama Poktan, dan dukungan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. 2. Sasaran produktivitas didasarkan atas A. Potensi wilayah Poktan, B. Produktivitas dari masing-masing komoditas. Yang ketiga, teknologi usaha tani terdiri atas ketersediaan teknologi dan rekomendasi teknologi. Yang keempat, sarana produksi dan permodalan didasarkan atas luas area usaha Poktan, teknologi yang akan diterapkan, dan kemampuan permodalan anggota Poktan. Yang kelima, kegiatan penguatan kapasitas Poktan meliputi pertemuan rutin Poktan, kursus tani ataupun sekolah lapang, yang atau dam farm, dan penilaian kelas kemampuan Poktan. Yang keenam, jadwal kegiatan mengacu pada rencana kegiatan usaha tani. Dan terakhir, pembagian tugas disesuaikan dengan kesediaan dan kesepakatan Poktan. Penyusunan RDKK. RDKK disusun mengacu pada RDK masing-masing Poktan dengan tahapan berikut. Yang pertama, pertemuan pengurus Poktan yang didampingi oleh penyuluh pertanian untuk persiapan penyusunan RDKK dengan materi antara lain evaluasi realisasi RDKK musim tanam sebelumnya dan rencana penyusunan RDKK. Pertemuan anggota Poktan dipimpin oleh Ketua Poktan didampingi penyuluh pertanian dengan materi antara lain membahas dan menetapkan saprotan yang akan digunakan, menghitung dan menyepakati daftar kebutuhan saprotan untuk memenuhi 6 tempat, yaitu tempat jenis, jumlah, waktu, tempat, harga, dan mutu. C. Yang terakhir, menetapkan kebutuhan saprotan yang akan dibiayai swadana petani, kredit, atau sumber pembiayaan usaha tani lainnya termasuk dari subsidi pemerintah. Yang ketiga, RDKK disusun dan dituangkan dalam bentuk sesuai dengan format 3 dan ditandatangani oleh Ketua Poktan. Yang keempat, selanjutnya RDKK tersebut diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh penyuluh pertanian pendamping. Kelima, penyusunan RDKK dilaksanakan paling lambat 1 bulan sebelum jadwal tanam. Yang keenam, RDKK yang telah disusun dibuat lengkap 3, lembar pertama untuk Poktan, lembar kedua untuk penyuluh pertanian pendamping, dan lembar ketiga sebagai arsip Poktan.
Yang ketujuh, pengurus Gapoktan melakukan rekapitulasi RDKK dari Poktan dan dituangkan sesuai dengan Permen 4 yang ditandatangani oleh Ketua Gapoktan. Poktan yang belum bergabung dengan Gapoktan, maka RDKK direkapitulasi oleh penyuluh pertanian pendamping dan dituangkan sesuai dengan Permen 4B. Selanjutnya, rekapitulasi RDKK tersebut diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh penyuluh pertanian pendamping yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, kemudian disampaikan kepada satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluh di kecamatan. Rekapitulasi RDKK dibuat rangkap 3, lembar pertama untuk satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, lembar kedua untuk penyuluh pertanian pendamping, dan lembar ketiga sebagai arsip Poktan dan arsip Gapoktan. Rekapitulasi RDKK disusun paling lama 1 bulan sebelum jadwal tanam. Adapun materi RDKK terdiri dari 1. Jenis dan luas masing-masing komoditas yang diusahakan. Yang kedua, jumlah kebutuhan, yaitu benih ataupun bibit, pupuk, pestisida, biaya garapan dan pemeliharaan, dan biaya alat dan mesin pertanian, misalnya budidaya panen pasca panen. 3. Kebutuhan biaya lain yang terkait dengan jenis usaha yang dikelola anggota Poktan seperti unsur subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, dan jenis usaha pengolahan pangan disesuaikan dengan sarana produksi yang diperlukan. Jadwal penggunaan Gapoktan sesuai kebutuhan lapangan dan masing-masing kebutuhan tersebut ditentukan secara rinci, jumlah dan nilai uangnya, baik yang akan dibiayai secara swadana maupun melalui kredit atau fasilitasi pembiayaan lainnya. Adapun rencana definitif kebutuhan petani pupuk bersubsidi. Dalam rangka peningkatan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, maka kebutuhan pupuk harus berdasarkan kebutuhan petani, pekebun, dan peternak yang disusun secara berkelompok dalam bentuk RDKK pupuk bersubsidi. Tujuan penyusunan RDKK pupuk bersubsidi adalah membantu petani, pekebun, dan peternak untuk merencanakan pengadaan dan penyediaan pupuk bersubsidi sesuai asas 6 tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, dan mutu dan harga. RDKK pupuk bersubsidi merupakan rencana kebutuhan pupuk Poktan selama 1 tahun yang selanjutnya dilakukan rekapitulasi berjenjang